beribadah pada pagi hari ini, kita akan nyanyikan pujian Masuk Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur berada di tempat ini, ada di dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mulai ibadah ini di dalam berkat Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Terlebih dahulu berikan salam satu di antara yang lain, kanan kiri. Kita bersyukur bersamaan dengan ulang tahun Presiden kita beberapa waktu yang lalu sudah diputuskan dan ditetapkan sudah boleh lepas masker ya. Ya, yang masih belum terbiasa ya silakan. Terkecuali yang ada kendala sakit, batuk atau apapun masih diberlakukan masker. Ya, mari kita akan sama-sama mulai ibadah ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah raya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita akan nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan Dia baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Dia baik.
Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam hidup kita? Boleh angkat tangan, yang menyangkal saja. Dakwani itu mesti. Ya, Tuhan Yesus sangat baik, ya. Tapi kadang memang Bapak Ibu, Tuhan izinkan badai itu datang di dalam hidup kita. Ya, bukan karena Tuhan itu tidak baik, tidak. Justru Dia sangat baik. Komplit apa yang Dia berikan. Dia kasih badai, Tuhan izinkan badai, ya. Itu datang, bahkan pencobaan itu datang di dalam hidup kita untuk membuat kita ini teruji dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Jadi kalau saat ini mungkin saya, saudara ada di dalam masalah, jangan pernah bilang Tuhan tidak baik. Tuhan sangat baik di dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Katakan dengan iman, Tuhan kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini syukur kami pada pagi hari ini. Engkau Allah kami yang sangat baik, teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Katakan syukur bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus, haleluya. Naikkan syukurmu. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Sebab Tuhan kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Dia. Amin. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama. Ajaib perkasa yang diperbuatnya. Haleluya Yesus. Di hadapan segala bangsa. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, amin. Sebab Tuhan
setianya. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Selama-lamanya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga Tuhan. Punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi ini Tuhan, kami boleh mengingat semua kebaikan-Mu. Kami boleh Tuhan menyatakan kasih kami, syukur kami atas semua anugerah kasih-Mu Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami dan tetap Allah kami yang setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri akan hadir Tuhan untuk berkati kami di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami masuki gerbang-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin, amin. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian yang segala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Dia sangat baik. Tuhan Yesus baik, ya, tiada berkesudahan kasih setia dalam hidup kita. Amin. Setiamu Tuhan, lalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu, nanti pada waktu Tuhan Yesus baik, kita pakai jempol dua tangan kita ini, ya. Yesus baik gitu ya semuanya, ya. Kita akan muliakan nama Tuhan dengan apa yang kita punya. Amin. Yuk kita mulai dari depan. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Sungguh sangat baik. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Siapakah aku ini Tuhan sehingga Engkau perhatikan aku seperti biji matamu. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona.
Haleluya, Yesus. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tidak saja menyelamatkan kami, tetapi juga memberkati ketika kami ada di dalam dunia ini. Selain puji dan sembah yang bisa kami berikan kepada Tuhan, di samping hati kami yang rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami membuka hati kami untuk terima firman-Mu. Tuhan, Engkau bajak tanah hati kami sehingga layak untuk menerima, menyimpan dengan baik dan melakukan di dalam kehidupan kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami mengalami kesulitan tertentu di dalam melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau sucikan dan kuduskan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh mengubah di dalam kehidupan kami dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan urapi dengan urapan spesial dari Tuhan, sehingga dapat menyampaikan isi hati Tuhan, suara Tuhan, keinginan Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami semuanya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Oh, sudah duduk ya. Baik, shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua, baik Bapak Ibu Saudara yang ada ibadah di gereja maupun yang sedang mengikuti ibadah lewat live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari baru yang Tuhan beri buat kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih dalam tema besar kita untuk tahun ini, mengalami pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mengambil subtema yang lain, masih berkaitan dengan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk meninjau sekilas sejarah bangsa Israel, bangsa yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam Perjanjian Lama bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Namun pada akhirnya bangsa pilihan Tuhan ini terbuang jauh dari hadapan Tuhan dan identitas mereka nyaris lenyap dalam sejarah, hampir lenyap dalam sejarah. Melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian melahirkan 12 suku yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Israel di kemudian hari. Nah, tentu kita bertanya, apa alasan Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya? Mengapa bukan bangsa yang lain? Nah, kita menemukan di dalam, saya mengajak kita untuk membaca dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7, saya akan membaca ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan
terhadap orang itu. Dari ayat ini sebetulnya tidak ada alasan spesifik kecuali karena memang Tuhan mengasihi mereka. Bukan karena mereka lebih baik daripada bangsa yang ada di sekitar mereka. Bukan karena mereka lebih, dalam tanda petik, bangsa yang lebih mudah diatur. Tuhan tentu sudah tahu itu sebelumnya. Mereka sama saja dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan memilih mereka hanya karena Tuhan mengasihi mereka. Betul-betul hanya karena kasih karunia mereka. Ditinjau dari segi apapun, mereka sama dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Tapi karena Allah dengan hak prerogatifnya, hak istimewanya, maka Tuhan memilih mereka. Tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Nah, menurut sejarah Alkitab, kerajaan Israel itu berdiri kira-kira menurut hitungan para arkeolog di kemudian hari, berdiri kira-kira sekitar tahun 1050 sebelum Masehi. Nah, kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Israel Bersatu, dengan Saul sebagai rajanya, lalu kemudian Daud dan Salomo. Lalu sekitar tahun 933 kira-kira sebelum Masehi, pada zaman anaknya Salomo yang bernama Rehabeam, artinya berarti dia cucunya daripada Daud. Nah, kerajaan ini pecah menjadi dua bagian atau menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel yang kalau dilihat petanya di bagian utara, kalau dilihat luas wilayahnya hampir sama, pecah menjadi dua. Kerajaan yang di bagian utara yang disebut kerajaan Israel, yang ibu kotanya Samaria, lalu kemudian yang di selatan yang disebut kerajaan Yehuda, yang ibu kotanya Yerusalem. Nah, kerajaan yang utara atau kerajaan Israel itu berlangsung kira-kira selama 210 tahun. Itu mungkin dari tahun 933 sampai tahun 721 menurut hitungan para arkeolog. Jadi kurang lebih berlangsung sekitar 210 tahun. Sedangkan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda itu berlangsung sekitar 330 tahun, lumayan lama. Setelah pecah, kerajaan Israel atau utara yang selama 210 tahun itu dipimpin oleh sekitar 20 raja. Mulai dari raja Yerobeam, bukan Rehabeam, Yerobeam, sampai dengan raja terakhir sebelum pembuangan, Raja Hosea. Nah, dari 20 raja ini, mereka Alkitab mengatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hati Tuhan. 20 raja ini, hanya dua yang campuran, tapi secara umum 20 raja ini mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Pokoknya jahat-jahat semua itu. Nah, sedangkan kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda yang selama 330 tahun itu dipimpin oleh sekitar 16 raja, lebih sedikit. Mulai dari Raja Rehabeam, yang tadi itu anaknya Salomo, sampai dengan raja terakhir, yaitu Raja Yoyakin, sebelum kemudian mereka dibuang. Nah, dari 16 raja ini, Raja Yehuda ini, di antara yang 16 itu, ada raja yang paling jahat, menurut Alkitab. Dan celakanya sudah paling jahat juga justru paling lama memerintah, yaitu Raja Manasye. Pada masa dia penyembahan berhala luar biasa di dalam bangsa Israel, bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Bahkan dialah yang kemudian mengambil patung-patung berhala lalu ditaruh di dalam bait suci. Bahkan dialah yang mencampurkan berhala-berhala di Kanaan di sekitar mereka, justru harusnya dibuang dan dimusnahkan, justru dia bawa dalam bait suci, ditempatkan di tempat-tempat yang kudus untuk Tuhan. Ini raja yang luar biasa jahatnya, dan dia memerintah paling lama di antara raja-raja, 55 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, 55 tahun selama dalam pemerintahannya, betul-betul bangsa Israel terus nyaris melupakan Tuhan. Karena begitu dahsyatnya penyembahan kepada berhala. Bahkan setelah Manasye mati diganti oleh anaknya yang namanya Yosia, justru Yosia melakukan pembaharuan besar-besaran. Tetapi pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia itu justru tidak mengubah kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah terlanjur kecewa dengan bangsa ini. Tidak bisa lagi mengubah hukuman yang Tuhan sudah sampaikan, karena begitu dahsyatnya penyembahan berhala yang dibawa oleh ayahnya ini Manasye, yang berakar di tengah-tengah bangsa itu.
Sebagaimana yang kita ketahui, kerajaan Israel atau utara itu dibuang ke Asyur 210 tahun kemudian setelah berdiri. Sedangkan kerajaan Yehuda yang selatan dibuang ke Babel 330 tahun setelah dia berdiri. Nah, timbul pertanyaan, mengapa umat pilihan Tuhan berakhir dengan tragis? Kita sudah lihat mereka dipilih oleh Tuhan, bukan saja sebagai umat pilihan, tapi tadi saya sudah bacakan, mereka menjadi umat kesayangan. Mengapa itu bisa terjadi? Dan itu terjadi, ini tenanan, ini bukan nubuatan. Kalau kita membaca kitab Raja-Raja, kitab Tawarik, mereka dibuang, bahkan 10 suku yang utara dibuang ke Asyur, itu kan tidak pernah kembali. Sampai hari ini hilang, berasimilasi dengan bangsa-bangsa, sehingga jejak mereka sampai hari ini mau coba ditelusuri sudah tidak bisa. 10 suku yang hilang sudah tidak bisa, sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa, sehingga mereka pun sudah nyaris, bukan hanya nyaris, sudah kehilangan identitasnya. Israel yang kita kenal hari ini kan sebagian kecil dari suku Yehuda yang pulang, atau kerajaan Yehuda yang pulang dari Babel. Tidak semua, hanya sebagian kecil. Mereka hilang dari sejarah. Mengapa umat pilihan Tuhan bisa, atau umat kesayangan Tuhan bisa berakhir dengan tragis? Lalu timbul juga pertanyaan, bisakah hal ini terjadi pada kita, gereja Tuhan, pada masa ini? Nah, di dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 7 dan seterusnya, saya akan membacakan alasan Tuhan menolak dan membuang bangsa ini. Dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 dan seterusnya, saya akan membacakan beberapa ayat, dikatakan demikian. Hal itu terjadi, pembuangan itu, karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, oleh karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Ayat yang ke-20. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Mengapa umat Israel terus-menerus berbuat dosa dan sulit bertobat? Bukan karena firman Tuhan kurang jelas. Mereka punya kitab tertulis dan dibacakan setiap waktu. Bahkan mereka punya perintah untuk memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Waktu engkau tidur, waktu engkau berjalan, waktu engkau bangun, waktu engkau makan, mereka sebetulnya diperintahkan untuk setiap waktu, setiap saat memperkatakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan yang sudah menuntun mereka dari perbudakan di Mesir dan memberi mereka kesejahteraan di tanah Kanaan. Tapi mengapa mereka, umat ini terus-menerus berbuat dosa dan sulit untuk bertobat, bahkan tidak bertobat secara nasional, karena pada akhirnya mereka dibuang jauh dari hadapan Tuhan, seperti janji Tuhan yang saya sudah baca tadi. Paling tidak ada 2 alasan mengapa hal itu terjadi. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul, mahir dalam kejahatan, gagal dalam kebaikan. Mari saya ajak kita untuk membaca ayat lagi. Dalam Yoel pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang keempat. Yoel 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Demikian, dengarkanlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri.
Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarkanlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saya ajak kita untuk meninjau sejenak bagaimana kondisi kepercayaan bangsa Israel setelah mereka diam di Kanaan. Setelah mereka 40 tahun perjalanan dari Mesir, kita semua tahu ceritanya, dan kemudian diam di Kanaan. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran 13 ayat 9 dikatakan bahwa dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Tadi juga disebutkan dalam kitab Ulangan. Nah, selama perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Kanaan 40 tahun itu, mereka boleh menyaksikan bagaimana hebatnya Tuhan itu. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Tuhan yang mereka kenal, Tuhan Yahweh itu atau mereka sebut Adonai itu bisa dilihat dengan kasat mata, bukan Tuhannya, tapi simbol kehadirannya bisa dilihat dengan kasat mata. Tidak saja dilihat dengan mata batin, dengan iman. Mereka selama 40 tahun mereka ditolong atau dipimpin oleh Tuhan. Siang hari ada tiang awan yang menaungi mereka sebagai simbol kehadiran Tuhan. Awan itu, bayangkan itu berapa juta mereka yang eksodus itu supaya tidak kepanasan. Entah berapa panjang itu panjangnya barisan mereka itu. Tetapi ada tiang awan yang menaungi mereka. Ingat, ini padang belantara, padang gurun yang kalau siang hari sangat panas, lebih daripada 45 derajat Celcius. Panas sekali, tapi karena ada tiang awan yang menaungi mereka, dan tiang itu simbol kehadiran Tuhan. Tuhan bahkan ada di situ. Mereka melihat Tuhan itu secara jasmani. Lalu kalau malam, padang gurun atau padang belantara atau padang pasir itu dingin sekali. Tetapi kemudian ada tiang api yang menerangi mereka, tidak saja menunjukkan jalan bagi mereka, tapi juga menghangatkan mereka selama dalam perjalanan. Jadi kehadiran Tuhan secara fisik, kehadiran Tuhan secara lahiriah, mereka bisa lihat. Tuhan ada menuntun mereka. Tuhan itu tidak hanya dalam iman mereka, mereka bisa lihat sendiri kehadiran Tuhan sepanjang 40 tahun, karena tiang awan dan tiang api tidak pernah lalu daripada mereka. Itu baru berhenti ketika mereka masuk ke Kanaan. Dan selama 40 tahun itu mereka dikasih makan roti dari surga, mana itu turun. Mereka kan tidak bisa berkebun, tidak bisa bercocok tanam, tapi mereka buku makan. Tiap hari mereka hanya mengumpulkan tepung yang Tuhan turunkan dari surga yang disebut mana itu, dan mereka bisa memasaknya. Jadi simbol kehadiran Tuhan itu betul-betul terasa dan dilihat oleh mereka. Dan ketika mereka menempuh perjalanan itu, mereka kemudian dihalau atau berhadapan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengizinkan mereka lewat, tapi kemudian mereka berperang. Dan mereka bisa melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong mereka. Ingat satu hal, mereka ketika di Mesir mereka itu budak, bukan prajurit. Mereka tidak terbiasa pegang senjata. Tapi begitu mereka berperang, tiba-tiba mereka pintar berperang. Mereka bukan prajurit, mereka budak yang kerjanya pegang alat pertukangan untuk membangun kota-kota perbekalan misalnya. Jadi mereka tidak dilatih berperang, tidak tahu strategi perang. Sedangkan Musa yang memimpin mereka, dia juga pengembala, dia bukan komandan perang meskipun dia pernah hidup di Mesir. Jadi sebetulnya pertolongan Tuhan bagi mereka itu luar biasa sekali. Mereka bisa menyadari karena bagi bangsa Israel, Allah yang hebat dan yang menakutkan inilah yang membawa mereka masuk ke Kanaan. Jadi orang Israel memahami dan mengenal Tuhan sebagai pribadi yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha dahsyat, pahlawan perang dan ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, di dalam perjalanan mereka. Dan Allah yang hebat dan menakutkan inilah yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Bagi orang Israel memahami Tuhan sebagai Allah yang kuasa, dahsyat, luar biasa, itu tidak masalah. Mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan membuktikan dia sebagai pahlawan perang. Tetapi setelah mereka diam di Kanaan, setelah mereka diam dengan aman di Kanaan, mereka mulai berkenalan dengan budaya Kanaan. Setelah mereka diam, tanah sudah dibagi-bagi,
untuk 12 suku itu, kecuali suku Lewi yang tidak dapat tanah khusus, mereka dapat kota-kota tempat tinggal. Pokoknya setelah mereka diam aman di sana, mereka mulai bercocok tanam. Kan tidak perang lagi, sudah sampai di Kanaan kok. Mereka mulai bercocok tanam. Mereka mulai beternak. Dan mereka mulai berkenalan dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Budaya di Kanaan, termasuk kepercayaan bangsa-bangsa yang ada di sana. Sehingga mereka mulai mengenal dewa-dewa Kanaan. Di Kanaan pada masa itu ada 2 berhala yang sangat terkenal, yaitu Baal, yang satu Asyera. Baal itu dewa, Asyera itu dewi. Menurut tradisi bangsa Kanaan, ini suami istri, buah apa istilahnya, pokoknya sepasang. Dan kedua dewa ini disembah secara umum oleh bangsa Kanaan. Mereka adalah dewa kesuburan. Mereka adalah dewa yang menjamin panen berhasil. Karena bangsa di Kanaan mereka itu adalah petani. Mereka menanam gandum dan mereka menanam anggur. Pokoknya mereka bercocok tanam. Dewa ini diyakini sebagai dewa kesuburan. Dewi ini diyakini sebagai dewi kesuburan. Dan menurut keyakinan bangsa-bangsa di Kanaan, setiap dewa atau Allah memiliki kekuasaan pada hal-hal tertentu. Jadi tidak ada satu dewa yang menguasai semuanya. Ini Baal atau Asyera ini khusus kesuburan. Dia tidak ahli di hal-hal yang lain. Dia khusus memberikan kesuburan bagi orang-orang Kanaan, itu keyakinan mereka. Jadi untuk kesuburan dan hasil panen yang melimpah, ada dewanya, ada dewinya, tadi Baal, Asyera. Sedangkan untuk perang, ada dewanya lagi, bukan Baal, bukan Asyera, lain lagi. Ada dewa untuk petir, ada dewa untuk badai, ada dewa laut dan lain sebagainya. Pokoknya menurut keyakinan orang-orang di Kanaan, tidak ada satu dewa atau Allah atau Tuhan kecil T-nya yang menguasai semuanya. Spesifik, jadi dewanya itu spesialisasi, kira-kira kayak dokter begitu. Pokoknya kalau kesuburan, hasil panen, Baal urusannya, Asyera urusannya. Tapi kalau untuk perang, lain lagi dewanya. Nah, ketika selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun, mudah sekali bagi bangsa Israel untuk memahami Tuhan sebagai pahlawan perang yang saya sudah jelaskan tadi. Sebagai Allah yang perkasa, kota benteng dan kubu pertahanan. Dan selama 40 tahun mereka telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang pahlawan perang itu menunjukkan semua itu di depan mata mereka. Tidak sulit bagi mereka untuk meyakini Tuhan sebagai pahlawan perang, Tuhan yang melindungi kubu pertahanan kota benteng. Namun setelah mereka diam di Kanaan, diam dengan aman di Kanaan, dan mereka mulai beternak dan bercocok tanam, mereka kan butuh panen yang berhasil. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Mereka kan butuh panen berhasil. Sedangkan Tuhan yang mereka kenal, Tuhan pahlawan perang, yang menjamin kemenangan kalau kita berperang. Lah sekarang kita butuh panen berhasil. Orang-orang Israel memandang Tuhan hanya dalam spesialisasi tertentu. Kalau bicara Tuhan sebagai pahlawan perang, Tuhan sebagai kota benteng, itu tidak sulit buat mereka. Mereka sudah mengalami, mereka sudah merasakan. Tapi sekarang masalahnya, mereka ketika bercocok tanam, mereka butuh panen yang berhasil. Mereka butuh panen yang sukses. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, tidak. Namun sambil menyembah Tuhan, mereka juga menyembah Baal dan Asyera. Jadi mereka butuh panen. Mereka yakin nih bahwa Tuhan itu spesialisasinya adalah menjamin keamanan. Menjamin kemenangan kalau kita berperang, kalau kita diserang. Tapi Tuhan yang mereka kenal, mereka yakini tidak menjamin keberhasilan panen. Lalu mereka mulai berpaling kepada Baal, berpaling kepada Asyera. Dengan kata mereka berpaling kepada berhala. Mereka menyembah berhala karena mereka ingin panen berhasil. Mereka tentu melihat bagaimana orang-orang Kanaan, panen mereka sukses.
Dan mereka tahu orang Kanaan itu panennya sukses, berhasil karena menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah Asyera. Mereka juga ingin sukses, ingin berhasil panennya. Dan mulailah orang Israel tertarik untuk menyembah berhala. Sebetulnya mereka menyembah berhala itu karena ada keinginan untuk berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka lupa satu hal. Sehingga Tuhan murka dan Tuhan menghukum mereka. Biasanya hukuman yang Tuhan kirim adalah hukuman perang. Mereka datang bangsa lain, serbu mereka. Lalu mereka berteriak, Tuhan tolong kami. Lalu Tuhan tolong mereka. Mudah bagi mereka untuk memahami. Begitu terus berulang-ulang. Mereka berbuat dosa, Tuhan kirim lagi bangsa lain untuk menyerang mereka. Mereka sadar Tuhan kita pahlawan perang, Tuhan tolong kami. Lalu Tuhan kasih lagi kekuatan. Dan mereka bisa menang. Sepanjang kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat itu. Nah, suatu ketika dalam mendidik umatnya, Tuhan mengubah hukumannya. Kali ini mereka tidak lagi dikirimi perang, tapi dikirimi dengan gagal panen. Kalau dikirim perang, orang Israel ngerti ini pasti dari Tuhan. Karena Tuhan kita pahlawan perang, Tuhan kita menolong kita kalau kita menghadapi perang. Sudah mereka punya pengalaman yang melimpah dengan hal itu. Tapi ketika mereka gagal panen, tidak perang, nah celakanya mereka tidak memahami bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Seperti yang kita baca tadi itu. Mereka pikir bahwa gagal panen itu adalah hukuman dari Baal, bukan dari Tuhan. Karena itulah cara yang dipakai oleh Baal untuk menghukum pemujanya. Ini menurut keyakinan bangsa Kanaan. Kalau mereka gagal panen, oh persembahan kita kurang, lalu mereka mempersembahkan lagi yang lebih banyak kepada Baalnya. Jadi gagal panen itu diyakini sebagai bahwa Baal tidak menolong. Nah ketika mereka gagal panen, mereka mengikuti tradisi bangsa-bangsa mereka. Wah ini kan gara-gara kita mungkin sembahan kita kurang kepada Baal. Nah dalam kitab Yoel kita melihat hal itu. Tadi disebutkan ada kira-kira 4 musibah panen yang menimpa mereka. Belalang pada masa itu adalah hama yang sangat merusak. Belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat dan belalang pelahap itu adalah jenis-jenis hama panen pada waktu itu. Adalah serangkaian hama yang menyebabkan gagal panen. Jadi ketika Tuhan kirim belalang pengerip sehingga merusak hasil mereka, mereka pikir, wah ini bukan dari Tuhan. Tuhan kita kan kalau menghukum kan pakai perang, dikirim bangsa lain. Oh ini karena kita mungkin kurang, sajennya kurang kepada Baal. Jadi mereka, nabi-nabi sudah berseru, Tuhan itulah yang itu hukuman dari Tuhan. Tapi mereka tidak peduli. Lalu Tuhan kirim lagi belalang pindahan, supaya mereka sadar. Mereka juga tidak sadar. Semakin Tuhan kirim musibah kepada mereka yang menyebabkan gagal panen, semakin mereka beribadah kepada Baal. Sampai terakhir ketika belalang pelahap itu datang menyebabkan gagal panen total, mereka pun tidak sadar. Kenapa? Ya tadi itu. Mereka gagal memahami Tuhan sebagaimana dipahami. Mereka mengecilkan Tuhan, bahwa Tuhan kita itu hanya berkuasa kalau perang. Tuhan kita cuma hebat kalau di satu sisi itu. Sebagaimana keyakinan bangsa-bangsa di sekitar mereka, orang-orang Kanaan itu yakin bahwa tidak ada dewa, tidak ada Tuhan yang menguasai semuanya. Dia khusus satu hal. Makanya mereka banyak dewa. Sedangkan Tuhan sudah berkali-kali mengatakan dalam kitab Taurat, Aku Allah semesta alam yang menguasai bumi dan segala isinya, khalik langit dan bumi. Tapi begitu mereka masuk di tanah Kanaan, mereka berhadapan dengan keyakinan-keyakinan yang hidup dan tumbuh di waktu itu, di masa itu, di sekitar mereka. Mereka gagal memahami Tuhan. Tuhan kemudian mengirim nabi-nabi untuk menyadarkan mereka bahwa gagal panen adalah hukuman Tuhan akibat dosa mereka. Kalau kitab Yoel kita baca sampai di bawah, itu ada keterangan bahwa itu dari Tuhan. Tapi mereka
sulit untuk mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan. Nabi-nabi Tuhan kirim. Tapi mengapa mereka tidak mendengarkan? Ada dua alasan saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah mereka mahir dalam kejahatan, gagal dalam kebaikan. Umat Israel gagal mengenal Tuhan. Mari saya bacakan dalam kitab Hosea pasal 4 ayat ke-6. Dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu ditegaskan dalam Yeremia pasal 4 ayat 22. Saya akan bacakan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Yeremia 4 ayat 22 dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan berkata, bodoh sekali umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka seperti anak-anak bebal belaka, tanpa pengertian sedikit pun juga. Lalu muncul kalimat terkenal ini, mahir dalam kejahatan, gagal dalam kebaikan. Nah, tentu kita bertanya, mengapa mereka gagal? Apa Tuhan kurang mengingatkan mereka? Apa kitab Taurat itu kurang tebal yang berisi perintah dan petunjuk Tuhan? Sekarang saja Alkitab dalam bentuk buku, 5 kitab Musa itu saja sudah tebal. Bapak Ibu bisa bayangkan pada masa itu, Alkitab atau kitab suci ditulis dalam gulungan. Itu pasti besar sekali, berat sekali. Dibutuhkan berapa orang untuk mengangkat satu gulungan? Apa kurang banyak perintah Tuhan, petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan? Tapi mereka gagal. Kegagalan mereka yang pertama adalah karena mereka menyamakan Tuhan dengan berhala di sekitar mereka. Mereka menganggap Tuhan itu spesialisasi dalam hal tertentu. Justru mereka seharusnya menunjukkan bahwa Tuhan kita, Tuhan kesuburan juga, menjamin hasil panen. Tapi ketika mereka diam di sana, mereka mengadopsi cara pikir yang ada di sana. Sehingga dalam tanda petik menurunkan kualitas Tuhan. Dalam tanda petik, Tuhan yang adalah Khalik langit dan bumi, yang menguasai seluruh kehidupan mereka dalam berbagai segi, dalam berbagai aspek. Tapi mereka kerdilkan hanya sebagai Tuhan yang menjamin keamanan. Kalau menjamin keamanan, mereka sudah mengerti itu. Tapi untuk menjamin panen yang berhasil, mereka tertarik kepada berhala. Ya sebab mereka lihat orang-orang Kanaan, panen mereka berhasil karena mereka menyembah berhala. Semestinya mereka menunjukkan Tuhan kita pun lebih daripada itu. Tuhan kita bukan saja menjamin keamanan, bukan saja pahlawan perang, tapi juga dia lebih daripada Baal. Dia bukan saja menjamin kesuburan atau menjamin hasil panen berhasil. Oh, karena dia Khalik langit dan bumi. Bahkan Tuhanlah yang berkuasa menumbuhkan biji itu, benih itu. Semestinya mereka begitu, menunjukkan kepada orang di sekitar mereka, Tuhan kita lebih hebat. Tapi sayang mereka gagal. Justru mereka mengadopsi keyakinan yang ada di sekitar mereka dan Tuhan dikalahkan. Memang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa memungkiri, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang multi kepercayaan. Bukan saja agama yang lain, tapi dalam agama modern ini. Kita hidup dengan berbagai keyakinan yang ada di sekitar kita. Dan itu tantangan tersendiri. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 18-19 dikatakan bahwa, jadi dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Mereka percaya pada Tuhan, tapi juga percaya kepada yang lainnya. Jadi dalam masa gelap ini, orang Israel sebetulnya dalam tanda petik ya, tidak meninggalkan Tuhan. Mereka bukan tidak percaya kepada Tuhan, mereka percaya. Tapi sambil percaya kepada Tuhan, mereka percaya juga kepada berhala. Nah, justru itulah yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Kan sudah dikatakan dalam 10 hukum itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Percaya kepada Tuhan saja. Karena percaya kepada Tuhan itu sudah selesai. Tuhan menjamin segala-galanya. Mereka lupa di dalam kitab
Taurat dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau. Di sana ada kalimat, diberkatilah engkau di ladang. Jadi Tuhan yang menjamin keberhasilan di ladang mereka. Tapi ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka yang menyembah berhala dan juga sukses, itu masalahnya. Lalu mereka tertarik untuk begitu. Bukankah itu yang terjadi pada kita? Kita yang hidup di masa ini, di zaman sekarang, memegang teguh firman Tuhan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di luar kita, orang yang tidak percaya Tuhan, mereka juga sukses, ada yang sukses dalam karir mereka. Bahkan mungkin menurut ukuran kita, dia lebih berhasil dari saya. Mungkin jabatannya lebih tinggi dari saya di perusahaan. Atau mungkin bisnisnya lebih maju dari saya. Itulah tantangan yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk membelokkan iman kita. Jadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan bukan menyangkal Tuhan. Orang Israel tidak menyangkal Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tapi sembari percaya kepada Tuhan, sembari mereka yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan mereka, mereka juga beribadah kepada yang lain. Nah, di sini masalahnya, disitulah masalahnya. Mereka kemudian mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Yang kedua, yang bagian duanya, mereka membuka diri dan bersekutu dengan berhala-berhala di sekitar mereka. Saya bacakan Hosea 4 ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Mereka menyaksikan panen orang Kanan berhasil karena dewa-dewa mereka. Mungkin hari ini berhala kita bukan patung. Apa sih itu berhala? Definisi berhala. Ada satu yang menyimpulkan atau membuat definisi tentang berhala adalah segala sesuatu yang menarik perhatian kita lebih kepada Tuhan. Itu berhala. Semestinya kalau hidup kita Tuhan adalah nomor satu dalam segala hal. Bukan berarti kalau Tuhan nomor satu yang lain tidak penting, bukan begitu. Kalau ada ayat Alkitab berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dalam atau untuk Tuhan. Di zaman kita ini berhalanya tentu tidak bentuk patung, meskipun memang itu masih ada. Tapi secara umum tidak begitu. Salah satu hal yang paling menonjol di zaman ini, yang ada dalam keyakinan banyak orang, meskipun tidak disadari, tapi banyak orang mempercayainya, yaitu yang disebut dengan humanisme. Humanisme itu adalah segala sesuatu yang berpusat pada manusia. Atau kalau pakai bahasa kita perjanjian baru, dipakai dengan istilah mencintai diri sendiri. Saya bacakan ayatnya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama dan kedua, dikatakan begini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir, ya mungkin di zaman sekitar, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Semua tadi ini adalah bagian dari manusia yang mencintai diri sendiri. Di zaman komersialisme sekarang ini, semuanya berpusat kepada kita, pribadi manusia. Masing-masing orang secara umum akan mencari kesenangannya sendiri, termasuk dalam ibadah kepada Tuhan. Kita mungkin tidak sadar, tapi yang namanya mencintai diri sendiri ini menjadi hal umum dalam masyarakat di masa modern ini. Termasuk ketika kita datang ke gereja. Saya bisa jamin saudara, gereja yang banyak pengunjungnya, yang dimana orang banyak datang, itu pasti gerejanya itu punya banyak fasilitas. Pasti. Orang akan datang ke gereja itu pasti mikir, parkirnya piye, gampang apa tidak, AC-nya dingin apa enggak, ada LED-nya apa enggak. Meskipun kita tahu itu semua memang penting untuk menjamin ibadah berjalan baik, yes. Tapi itu bukan pokok. Apakah itu yang menjadi standar buat kita? Kenapa? Kita datang, kadang-kadang saya pengen tahu begini ya, sebetulnya kita itu ke gereja itu
cari Tuhan, memberi tubuh hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan untuk Tuhan atau apa? Memang tentu saja gereja harus membina atau menata sebaik mungkin, tentu mengadakan pelayanan, penata layanan ibadah itu sing the best, harus itu. Tetapi bukan itu yang tujuannya, supaya jemaat banyak datang karena pelayanan teratur. Kan tidak itu tujuan utamanya. Tujuanlah bagaimana jemaat datang atau kita datang kepada Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana dengan jemaat-jemaat di negara tirai besi? Jangankan mereka punya suasana teduh seperti ini. Mereka beribadah saja, itu bisa beribadah saja di tempat yang tidak sepatutnya sudah bagus itu. Apakah kita datang untuk cari Tuhan itu karena semua fasilitas yang tersedia? Sekali lagi, itu semua memang penting. Tetapi bukan itu tujuan utama kita. Nah, sehingga yang namanya mencintai diri sendiri ini menjadi paham universal di dalam masyarakat kita. Semuanya seenak, oke. Kalau ibadah itu tidak nyaman, tidak enak, saya tidak ke sana. Apakah itu memang menjadi tujuan utama kita? Itu semua penting. Sekali lagi, saya tidak menafikan itu, tidak mengatakan bahwa itu tidak baik, itu tidak penting. Bukan, semua itu baik dan penting, dan kalau perlu kita capai. Bukankah itu yang gereja kita lakukan? Membuat pelayanan sebaik mungkin, sesuai dengan tuntunan zaman. Tapi bukan itu yang utama. Yang utamalah kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita tidak gagal untuk memahami Tuhan. Saya harus berterus terang, Bapak Ibu Saudara. Semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Hari ini saya berharap ketika kita bangun tidur, mempersiapkan diri untuk datang ke gereja, tidak punya tujuan yang lain selain kita membawa hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang lain-lainnya itu nomor 2. Tuhan, ini saya mau datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati saya, sudah menolong saya, sudah bahkan saya hari ini sehat. Tuhan sudah memberi saya banyak hal. Saya tidak lagi menuntut sesuatu dari Tuhan. Saya datang ke gereja, melangkahkan kaki dengan satu tujuan, mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini kita mendapat pelaksanaan ibadah yang nyaman, AC-nya dingin, fasilitas ibadah komplit, itu hanya sebagai advance saja, tambahan saja. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya kita datang, Tuhan, ini saya Tuhan. Engkau sudah berkati saya. Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk saya. Tidak saja menyelamatkan saya, tapi juga memberikan penghidupan yang baik untuk saya. Saya juga percaya Tuhan akan menolong pergumulan saya. Ini Tuhan, saya datang kepada Engkau, mau memuji Tuhan, memberi hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kelihatannya memang tidak ada bedanya dengan orang yang datang karena ingin yang lain-lainnya. Tapi kalau itu yang menjadi motivasi kita datang kepada Tuhan, yang pertama tadi, karena ingin menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka itulah yang akan menjadi kesukaan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada pertanyaan di atas. Dapatkah hal yang tragis menimpa umat pilihan Tuhan itu terjadi juga pada gereja masa kini? Kan saya sudah jelaskan panjang lebar tadi, Tuhan menolak umat Israel. Mereka sebagai umat pilihan Tuhan, umat kesayangannya. Ya. Bahkan di bagian lain Alkitab dikatakan mereka sebagai kekasih Tuhan. Saya rasa hubungan di dunia ini tidak ada yang lebih akrab selain hubungan kekasih. Dipelihara, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kemudian pada akhirnya karena mereka memberontak dengan daftar dosa yang saya sudah bacakan tadi dalam kitab Raja-Raja, akhirnya mereka kemudian dibuang oleh Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah hal ini juga bisa terjadi bagi saudara dan saya
gereja Tuhan di akhir zaman ini? Menurut saudara gimana? Daripada kita berspekulasi, mari kita baca jawabannya. Dalam kitab Roma atau surat Roma pasalnya yang ke-11, saya akan baca ayat 20 dan sampai 22. Roma 11, 20-22. Baiklah, mereka dipatahkan, mereka inilah umat Israel yang sudah saya ceritakan panjang lebar tadi. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu itu saudara-saudara, gereja Tuhan. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Cabang-cabang asli ini adalah gambaran orang Israel yang dibuang tadi, yang dipatahkan itu dibuang. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, kita, gereja Tuhan. Kalau mereka saja yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan tidak sayangkan karena mereka berdosa, memberontak kepada Tuhan, tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau itu patahkan mereka, buang mereka. Sejarah sudah membuktikan. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, kita. Sebab itu, nah ini yang paling penting, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kekerasannya boleh saya gantilah dengan kata kemarahannya. Perhatikanlah kemurahan Allah dan kemarahannya, yaitu kekerasan atau kemarahan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, if not, jika tidak, kamu juga, saya dan saudara, akan dipotong juga. Ini Alkitab yang bilang, Bapak Ibu Saudara. Dan kata-kata ini sudah dari dulu ada di Alkitab. Jadi pertanyaan tadi di atas, jawabannya ya. Bisa juga terjadi bagi saya dan saudara, kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tentu saja kita tidak ingin itu terjadi. Tentu saja kita tidak menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, supaya itu tidak terjadi, perhatikanlah ayat berikut. Saya akan bacakan dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Semua kita menginginkan supaya baik keadaan kita. Tidak ada yang tidak menginginkan tidak baik keadaannya. Tidak ada yang ingin mengalami peristiwa seperti bangsa Israel ini. Menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Semua kita menginginkan supaya baik keadaan kita. Sebab itu, perhatikanlah dan lakukanlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sebuah pelajaran penting buat kami, supaya kami terus memastikan hidup kami ada di jalan Tuhan. Kami sadar Tuhan, di sekitar kami ada begitu banyak hal-hal yang mungkin tampaknya lebih menarik daripada taat kepada Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan itu cukup Tuhan. Tuhan yang kami punya mampu memenuhi segala keperluan kami. Tuhan yang kami punya mampu menjamin kehidupan kami. Bahkan tidak saja menjamin kehidupan kami di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang. Sebab itu Bapa di sorga, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk terus berpaut kepada Tuhan. Supaya kami di dalam hidup kami terus mengasihi Tuhan dan menjadi umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan yang Tuhan sudah tebus dari perbudakan dosa dan diberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan kebenaran firman Tuhan, tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah terima firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, ada beberapa
penekanan pengumuman pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri, Pak yang di bawah di atas. Ada untuk disambut oleh Bapak dan Ibu majelis. Ya, ada ya. Ya, berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Ya, dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Kalau hadir boleh bangkit berdiri. Ya, ada ya. Ya, di atas juga ada. Ya. Ya, ada. Oke. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin berhari ulang tahun yang sedang mengikuti ibadah di tempat masing-masing lewat live streaming. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Ya, sebelum saya menyampaikan pengumuman, saya ajak kita untuk berdoa sebentar. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat. Tuhan yang sudah memberkati kami, sudah menolong di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah menyertai, memberkati kami. Sepanjang tahun yang lewat, Tuhan sudah memberkati segala aspek kehidupan kami, memberkati pribadi kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kalau kami ada, secara khusus saudara-saudara kami ada pada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab Bapa di sorga, kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan terus melawat dan memberkati dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari spesial-Mu dalam pekan ini, kiranya Engkau menerima semua yang baik yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hiduplah dengan melakukan firman Tuhan, maka engkau akan melihat perwujudan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah memberkati dan kami percaya tahun-tahun ke depan mereka ada dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang berhari ulang tahun, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan Tuhan yang melampaui akal dan pikiran boleh tinggal dan bersemayam di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Baik, saya akan tekankan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pada hari Rabu tanggal 19 Juli, Rabu 19 Juli, seksi pria bersama seksi kolportase dan seksi beasiswa mengadakan acara family time, fun time atau jalan santai. Ya, ini terbuka untuk seluruh jemaat. Silakan mendaftar kepada nomor-nomor yang sudah ada di dalam warta jemaat. Acara atau waktu pendaftaran dibuka mulai hari ini. Acara jalan santai ini akan diadakan di sekitar GITJ Ngelu. Pokoknya di sekitar situ. Ngelu apa ngelo? Iya. Ya itulah maksud saya. Nah, boleh daftar dari sekarang, itu ada nomor-nomor kontak di situ, bisa didaftarkan. Mulai sekarang, tidak dibatasi jumlahnya. Tapi tentu saja panitia itu ada kuota yang sudah ditentukan. Pokoknya kalau sudah cukup, ya tentu akan ditutup pendaftaran. Ya, sudah banyak yang daftar, silakan ikut. Ini untuk semua jemaat dan keluarga. Boleh juga ngajak orang lain, boleh. Yang penting daftar saja. Dan gratis, tidak dipungut biaya. Ada gratisnya enggak? Mana tadi itu? Sudah ada. Ada, seingat saya ada tulisan gratis di situ. Ya, tidak dipungut biaya. Silakan daftar kepada nomor-nomor itu. Ada yang sudah di situ. Di warta jemaat ada. Flyer ini ada di warta jemaat. Jadi silakan, ada tanggal untuk batas akhir pendaftaran. Tapi tentu saja kalau sudah penuh kuotanya yang disepakati oleh panitia, ya akan ditutup. Makanya silakan, siapa cepat, ya dia yang mendaftar, bukan dia dapat. Oke, yang kedua, dukung dalam doa untuk pemberkatan nikah saudara kita pada hari Sabtu nanti tanggal 1, yaitu untuk pemberkatan nikah
Saudara Pujianto dan Saudari Francisca yang akan diadakan gereja kita hari Sabtu tanggal 1 jam 11 siang. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Terima kasih Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan membawa saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami tetap percaya Engkau Allah penyembuh kami. Engkau Allah yang tidak berubah. Kuasa-Mu yang kami yakini, yang kami baca dalam kitab suci. Engkau Allah yang peduli akan kami, itu tetap sama pada zaman itu dan zaman sekarang dan masa yang akan datang. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak berubah. Sebab itu pada pagi hari ini kami membawa saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, baik mereka ada di rumah sakit, Tuhan lawat mereka, apapun kelemahan tubuh yang sedang mereka alami, Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya semua sarana medis yang mereka gunakan, Tuhan urapi secara khusus, pakai itu sebagai alat di tangan Tuhan, untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Dan sembari menantikan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kiranya kelemahan tubuh yang mereka alami tidak membuat mereka lemah imannya, tapi semakin berharap kepada Tuhan, semakin menantikan janji Tuhan, sehingga saudara-saudara kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, serahkan ke Pak Yo. Satu lagi ingin kami tekankan, dukung dalam doa dan dorong anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti summer camp mulai hari Selasa. Dalam masa liburan ini kita akan kasih aktivitas rohani di tempat ini mulai tanggal 27 sampai tanggal 29 Juni. Mulai hari Selasa mereka akan menginap di sini selama 3 hari. Kemudian berkenaan dengan pemberkatan nikah tanggal 1, doa puasa yang biasa diadakan hari Sabtu jam 10, maju jam 9. Ya, itu. Kemudian ditekankan lagi bagi seksi wanita, jangan lupa hadir besok Jumat. Ada cooking class, ya itu gurunya di situ. Cantik sekali. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita pada hari ini. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau beri kesempatan kepada kami untuk memuliakan dan meninggikan Engkau dengan harta, kekayaan, keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami kembalikan melalui persembahan maupun perpuluhan di dalam rumah Tuhan ini. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur untuk memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami untuk mampu mengelola seluruh berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan memuliakan Engkau melalui berkat-berkat itu pula. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan kami dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima, untuk kami pulih semakin menikmati penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan semakin nyata. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami tidak bersama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas kami untuk memberkati kami. Saudaraku, dengan bekal firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini, sementara kita meninggalkan tempat kudus dan kembali ke tempat kita masing-masing, terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yuk kita